Ini dalam rangka kita ini tetap mempertahankan sanad kita, yang kemudian bisa menyambungkan kita dengan guru di atasnya, sampai Rasulullah. Mau'izah hasanah ingkang badhe kaaturaken dening Rama Kiai Haji Nurul Huda Ahmad dumateng beliau dipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadaratil muhtaramin masyaikhina al-ajilla, para pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, panjenenganipun Simbah Ki Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Ki Haji Abdullah Kafabi Mahrus, para dzurriyyah Simbah Ki Haji Abdul Karim, para pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, pimpinan Madrasah Hidayatul Mubtadiin, Mustahiqin, Munawibin, baik yang sudah purna maupun yang masih aktif, baik yang tutuk sampai tamat, anak sing pedot bukan putus, sebenarnya itu tamat lebih awal daripada yang lain. Para sahabat-sahabat alumni napa niki Rona yo apa ya, Merona 2001. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan rahmat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk bersama-sama silaturahim dalam acara silaturahim. Ya, neng kono silaturahim Rona 2001. Hadir di hadapan kita bapak-bapak mustahiq yang selama itu telah membimbing kita semua sehingga dapat menyelesaikan namanya pendidikan di Madrasah Hidayatul Mubtadiin. Juga sama-sama ada yang barangkali tamatnya itu 2001, ada yang agak lebih awal. Tidak apa-apa, semuanya adalah alumni. Seperti apa yang pernah menjadi jawaban Mbah Kiai Idris, apa yang dimaksud anggota Himasal itu siapa saja yang pernah menggali ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, ini kalau sudah seperti itu selatakon tamatan tahun berapa. Tapi kalau forumnya seperti ini ya mesti gurune sopo. Ada di sini Bapak Haji Saiful Islam, Bapak Ali Mustafa, Bapak Khalid, Bapak Zainal Abidin, Bapak Fakhruddin ya. Nah, kalau siapa salah Bapak Hasim Asy'ari, Bapak Mas'ud, Bapak apa lagi Pak? Pak Losihun. Lah kok pangkling aku ora? Pak Hafid Mahmud, Bapak sinten? Musoli, Bapak Turmudi. Gak pangkling aku lihat Turmudi. Bapak Ali Khairon, sugeng sedaya nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nyuwun ngapunten bahwa malam ini sing sowan wonten ngersa panjenengan kula. Mungkin dari awalnya sing panjenengan kersakaken
beliau-beliau monggo itu maksud panjenengan. Tapi barangkali kalau Kemis Legi ngaji hikam, tentu di sana ada sawabikul himam la tukhriku aswarul akdar. Anta urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Sehingga kemarin malam Adinda Arif Afifuddin datang ke rumah saya untuk bagaimana saya bisa hadir malam hari ini. Ya, saya bukan pamer-pamer sebenarnya. Kalau seandainya tadi jam 7 tidak ada acara di 40 hari adik saya dari siang sudah ada acara di Madiun. Dalam? Nggih. Teng Madiun. Nggih. Alhamdulillah, walaupun sedap sebisanya nanti akan saya sampaikan saiso-isone, nek ra iso ya gak muni. Kalau pada waktu sekolah itu kalau gak hafal ngadeg. Ini nanti kalau ndak hafal malah cepet turun. Mari, saya di sini hanya ingin mengajak bareng-bareng kita memperbarui dan selalu memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak sekali nikmat yang diberikan kepada kita sampai Allah taala berfirman wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Maaf sebelumnya saya mohon dikoreksi. Saya ini kalau menyampaikan ayat dalam rangka istidlal tidak pernah saya barengi dengan dahului dengan ta'awudz. Misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biasanya ngono, saya gak. Allah Ta'ala berfirman wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apa sebabnya? Tanya Pak Ali Mustafa. Ringkese menurut saya ini tidak takdim kepada Allah tapi malah ngeremehne Gusti Allah. Sebab apa? Allah yang maha melindungi kita dari godaan setan. Tapi kok Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iki kok gak malah ngeremehne. Tahu? Ngono ae wis. Kok justru Allah minta perlindungan. Setannya guyu-guyu tambahan itu. Sampai Allah berfirman wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, saking akeh nikmat sehingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Tidak jauh-jauh nikmat yang ada pada diri kita. Lah, dalam hal ini saya kepingin ngajak memperbarui, merenung nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita menjadi seperti ini. Tentu nikmatul ijad ini modal kita. Nikmatul ijad, nikmat berupa diwujudkan di alam dunia. Lah, nikmatul ijad ini bukan hanya akan merasakan nikmatnya kopi, ya, bukan hanya untuk merasakan nikmatnya ya sesuai apalah yang menjadi senengan kita, kopi apa bakso apa, bukan sekedar itu. Tapi karena ijad wujud di alam dunia ini, kita mendapatkan kesempatan untuk berusaha meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Tanpa wujud di dunia tidak bisa. Wujud di dalam dunia pun kalau belum waktunya juga tidak bisa. Entah benar apa enggak cerita Mbah Nabi Idris itu pernah diberi kesempatan untuk berjalan-jalan di surga.
Karena cocok maunya Mbah Nabi Idris itu tidak mau keluar. Ya terus, loh ini belum waktunya, jadi harus mati dulu. Nah, gitu loh. Wes wujud ning alam dunya kudu mati dhisik. Tapi ini cerita-cerita guyon apa tenanan. Katanya disuruh keluar Nabi Idris itu ya keluar, tapi sandalnya dikerekne sitok. Akhirnya pengen itu sandalnya ditinggal yang sebelah, setelah di luar ya minta izin masuk kembali. Lho tapi lah sandal kula keri teng mriko yen. Wis biasa ngono iku. Mulane anak santri sing nurun-nurun ngono iku kadang-kadang. Jadi pertama nikmatul ijad. Yang kedua, hidup sekali kita ini diciptakan menjadi orang yang beriman. Yang gede-gede tok yang lain lembut-lembut banyak sekali. Kemudian menjadi orang beriman ditakdirkan kita ini mau belajar agama ya di Pondok Pesantren Lirboyo yang tentunya dengan teori pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akhir-akhir kudu ditambahi An-Nahdiyah. Wah, kalau gak ditambah An-Nahdiyah diseneni Suriah PCNU Nganjuk nah. Ini karunia yang tidak kecil. Ya, kalau kita ngomong. Karena apa? Pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Lirboyo adalah Simbah Kiai Haji Abdul Karim. Sirahnya telah kita semua pahami, telah kita baca, bahkan kita sering mendengarkan dawuh-dawuh para sesepuh tentang beliau. Istimewanya beliau itu sejak masuk bahkan di pondok pesantren terakhir di Bangkalan, ini menurut sabda Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur, baru masuk, baru datang di Bangkalan itu pun Mbah Khalil langsung menyambutnya. Jagone sapa ucul iki? Langsung dikurungi oleh Mbah Khalil. Dikurung, iya, kurungan ayam itu. Sampai sedino dikurungi, bayangkan enek santri anyar dikurungi coba. Terus nyapa nih dia meneng mawon. Ujian pertama nih ngono iku, ora usah dadak dites apa nahwu sorob bergas. Dikurungi tok niku pun lengkap ujiannya itu. Dan ternyata lulus. Dan selama di Bangkalan banyak sekali ujian dan ujian. Termasuk diantaranya yang masyhur sekali ketika beliau untuk menopang hidupnya sering buruh memungut padi di daerah-daerah yang panen, kadang sampai Jember. Bayangaken Bangkalan Jember niku pinten kilo numpak opo. Beliau tidak pernah naik apa, jalan kaki pun biasa ngoten niku. Suatu saat setelah di Bangkalan ya, beliau mondok di Bangkalan, sedangkan kakaknya yang namanya Mbah Aliman sudah berumah tangga di Jombang, desanya Jati Pelem. Ya, ibunya itu kepingin sambang, akhirnya nyambangnya di Jombang. Dikabari, ya selesawan nang Jombang, ketemu ibune, ketemu dan secukupnya mungkin nginep iyalah. Terus disuruh ngantar pulang ibunya ke Magelang. Setelah sama Magelang, kepingin balik lagi di pondok, disangoni karo ibune, nggih numpak sepur len. Jadi gak disangoni nggih tuku kitab apa nggih tuku mangan, nggih numpak sepur tok, cukup naik kereta dari Magelang ke Surabaya. Tapi pikiran beliau kan, lah iki nak duit tak nggih numpak sepur, aku nak randuwe. Akhirnya jalan kaki, uangnya untuk beli kitab. Ini kan persis dengan kita itu.
Nah, kita kan dulu seperti itu toh. Nggih karo guyu ya piye. Jadi uang saku dari ibunya yang katanya suruh naik kereta, tidak untuk beli tiket kereta, dia tetap berjalan kaki dari Magelang ke Bangkalan, entah uangnya berapa, kemudian membeli kitab. Tanpa seperti itu beliau tidak punya kitab. Sirah awal-awalnya ketika beliau belajar Alfiah kepada Mbah Khalil, ini tidak seperti kita tinggal membeli nadzoman di toko Dengali atau mana ngapalnya enak. Belum ada. Ya, saya percaya itu karena saya awal di sini tahun 71. Ini nadzoman itu belum banyak. Jadi saya mesti nulis, pengen ngapalnya apa nulis. Oke, saya mengapalkan Alfiah itu pinjam bukunya kakak saya yang lebih tua. Morotuane Sofwan niku ketok ya nek Sofwan niku dah. Iya, pinjam itu. Maka lebih berat lagi Mbah Ki Abdul Karim ketika ngapalno Alfiah, diajar Mbah Khalili nulis. Karena tidak punya buku, nulisnya di baju, nulisnya nganggo areng, ditulis mbuh pirang bait gitu, nanti dihafalkan. Setelah hafal bajunya dicuci. Makanya benar-benar ala ilmu fisudur temenan. Sampai. Dan bajunya tidak banyak, sarungnya juga tidak banyak. Wakilah sarungnya itu cuma satu. Jadi kalau kepingin mencuci sarung, dia itu sarung dicuci terus dijemur, jemurannya di atas kolam gitu. Nanti ditunggu sampai kering. Kalau belum kering tidak. Lah iki nek santri saiki usil gitu, jemurannya ditarik akhirnya sarungnya kan rata itu. Ini jadi perjuangan dalam menghasilkan ilmu beliau itu benar-benar dengan susah payah, dan itu semua diterima dengan keikhlasan karena tingginya cita-cita beliau. Yang akhir ngiring kesering gitu, ujian beliau itu menunjukkan lulusnya ujian. Beliau sama Mbah Khalil itu diusir. Tadi belum ya, yang biasa disebut Mbah Aziz itu. Ketika pas panen raya, biasanya itu dapat beras satu, kalau di tempat saya itu satu Pak. Nah, satu kantongan. Pas itu rame-ramenya 2 kantong, tadi tipikul ngarep mburi. Ini benar-benar lulus ke dalam ini. Tiba-tiba disambut Mbah Khalil. Alhamdulillah Kang Manap, pitikku luwe-luwe sampean nggawa pakan. Padahal lemik mencarinya juga dengan susah payah. Bahwa pulangnya dari tempat bekerja sampai Bangkalan juga dipikul abot. Ini tapi diterima Mbah Khalil. Alhamdulillah Kang Manap, pitikku luwe-luwe sampean nggawa pakan. Wes kono lebokno. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam. Wes semari ngono. Masuk di kamar. Ini kita sudah bisa membayangkan apakah Mbah Khalil itu di jalan juga mampir ke warung, sudah sing digenyang warung apa. Nah, terus sampai paginya ditimbali. Kang Manap timbali rene, nggih. Sowan. Ditakoni, ini sering disabdakan Mbah Aziz. Kang Manap wis mangan. Jarene, mangan apa Yohan? Mau ngomong sudah ini bohong, mau ngomong belum kok koyok njaluk sarapan. Cara sing ditakoni kula kan jujur mawon dereng.
Haji Saiful setuju kalau kula niku kata. Diam saja. Lah ini kan teori jawabnya seperti diam. Ya wes Kang Manap, berasmu tak ijoli, bahasa saya itu bentes, mengkudu. Jadi kemudian diganti mengkudu satu pohon mengkudu. Jadi kalau sedang ada buahnya ya makan buahnya. Mbuh rasanya kaya apa iku mengkudu tok iku. Kata jere rasanya kaya sabun. Sabun ini rasanya apa? Aku ya ora tahu mangan sabun. Ya ini. Nanti kalau buahnya habis, makan daunnya. Bagaimana kalau daunnya habis? Ya tentu tidak ada yang dimakan. Sehingga pada suatu ketika pernah beliau itu pingsan karena saking laparnya. Bahkan pingsannya itu sampai berjalan sempoyongan nabrak lampu. Lampunya ditaruh di bawah gitu, ketabrak. Mari ngono didenda kon ngijoli, sing ngijoli ya. Wallahu alam. Pokoknya peristiwa-peristiwa yang menjadikan beliau itu masyakot dalam mencari ilmu banyak sekali. Yang pada akhirnya beliau pulang dari Bangkalan itu diusir sama Mbah Khalil. Diusir. Lah, santri diusir itu biasanya kan kesannya mesti negatif. Mbuh salah apa? Apa nyolong pelem, apa nyolong sukun, apa nek nyolong ngono ya gak lah. Tentu dengan kesalahan yang sangat berat. Mbah Kiai Abdul Karim pulangnya diusir. Tapi bahasanya seperti ini saya dengar-dengar. Kang Manap wis mulya, ilmuku entek. Gitu. Ini kalau kemudian Lirboyo itu dengan ada beberapa santri yang datang ini mungkin sekali dari Mbah Khalil. Saya pernah dengar riwayat itu. Jadi wis Kang Manap mulya, ilmuku entek. Terus mau mulang kemana? Dia sudah sebatang kara, tidak siapa-siapa. Akhirnya ingat bahwa dulu seniornya di Bangkalan adalah Mbah Hasyim Asy'ari yang sudah punya pesantren, akhirnya pulang di Tebu Ireng. Lah bayangaken, beliau pesantren itu berapa tahun sebelum di Bangkalan. Ini riwayatnya kan di Cepoko Nganjuk, di Babatan Gurah, di Sidoarjo, ndiku jenenge Siwalan Panji. Terus ada lagi saya lupa itu, Trayang. Nggih. Terus ya ini misalnya loh, tidak lama. Di sini 2 tahun, 3 tahun, ngumpulnya sudah berapa tahun. Kalau 5 tempat wis digawe rata-rata ini kan sudah 10 tahun. Kemudian Bangkalan. Bangkalan itu riwayatnya berapa tahun? Mbah putrinya Cak Ayis itu menanyakan pinten pawon Pak jenengan teng Bangkalan. Embuh kayak 24 fitrah. 24 fitrah ini berarti kan 24 tahun. Ditambah 10 tahun, berarti 34 tahun. Terus Wakila mampir di Tebu Ireng itu ada yang bilang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Wes 6 tahun ya, ben kena dipeng ini pas. 34 sama 6 berarti 40 tahun mondoknya saja. Berangkat mondok itu umur berapa kira-kira ya? Misalnya umur 12 tahun berarti umurnya itu 52 tahun. Ini selesai dari Tebu Ireng sekitar usia itu. Dan pulangnya dari Tebu Ireng itu karena dalam riwayat itu telah ditulis karena apa? Dinikahkan dengan Nyai Domroh putri Mbah Kiai Soleh Banjarmladi. Penak-penakan kok. Setelah ya di Tebu Ireng sekian tahun itu Mbah Kiai Hasyim itu kan iparnya namanya Mbah Kaji Ahmad Kemuning. Jadi Mbah Hasyim itu punya istri di Kediri Kemuning.
namanya saya lupa, tapi iparnya namanya Mbah Kaji Ahmad. Mbah Yasim tanya Mbah Kaji Ahmad, "Ji, Yai Soleh kan duwe anak wedok ora?" "Nggih, kadose gadah." "Wis matur pengen golek mantu ora?" Matur. Lho, Mbah Soleh langsung sowan nang tebu ireng. Lek takon Yai Hasim pundi calon mantu kula? Yes, Kang Manap diaturi, timbali rene. Mbah Yai. Nggih, Kang Manap P. Abdul Karim waktu itu namanya sowan. Niki niki Yai Soleh jago kula. Oh nggih, pun dados. Akhirnya akad nikah dilangsungkan. Ya ora takon, padahal tadi sudah tak hitung umurnya 52 tahun. Putri Mbah Yai Soleh waktu itu umurnya 18 tahun. Sopo sing duwe anak umur 12 tahun dilamar jejaka umur ora usah 52, 40 hele mikir sewing. 32 wae lah. Iki kok kasep temen iki apa saking ora payune apa? Lah Mbah Ki Abdul Karim itu menurut sabda Mbah Ki Idris, kenapa Mbah Kang Manap sama napa ora kepengin nikah? Lah jawab, napa wonten tiyang ingkang purun kalih kula. Sebenarnya jadi beliau menyimpulkan bahwa Ki Abdul Karim itu asyaddu tawadu'an, karena dia tidak pernah merasa punya apa-apa, tidak pernah bisa apa-apa, tidak pernah merasa siapa-siapa. Ya wis, pribadi yang luhur itulah. Makanya ya orang ngomong lah takdir itu ya memang takdirnya ngene ya wis rasa dilalelal. Tapi seperti itulah. Ini menunjukkan keikhlasan para orang-orang besar, sehingga dengan itu wujudlah Pondok Pesantren Lirboyo. Dan setelah itu Mbah Khalil kadang-kadang juga ada santri baru gitu sama Mbah Khalil tidak diterima. Wes ilmu wis entek digawa Kang Manap nang Lirboyo. Seperti itu kadang-kadang. Maka bibarokati para orang-orang luhur itulah kita bisa menjadi orang yang tahu alif bata takjim dirangkai-rangkai. Ya, ngaji itu kan sebenarnya enggak susah, enggak sulit. Dawe Mbah Yai Marzuki, ngaji itu gampang kok, alif bata dijejer-jejer diwolak-walik ngono tok. Tapi enak sing jahit awal, enak sing jahit sani, sampai enak sing rodek sani ngono bareng sampeyan. Dalah ini sekilas riwayat beliau. Semoga ini menjadi tambah kemantapan kita untuk menjadi santri orang-orang seperti mereka. Riwayat yang lain seperti Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Mahros, Mbah Kiai Idris, banyak sekali yang akhirnya nanti akan, kalau saya bacakan ini akan dongeng semalaman, maka sini dongeng mawon. Tapi intinya saya kembali mengajak bersyukur kepada Allah bahwa kita ini diciptakan menjadi santri Lirboyo. Ini karunia yang tidak kecil. Kita menjadi orang yang diorangkan orang juga karena setelah kita ini menjadi santri Lirboyo. Tidak banyak dan tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Walaupun sekarang santri Lirboyo itu jumlah yang di induk saja 18.000, yang di unit-unit sekitar ini dan cabang-cabang sehingga jumlahnya 41.000 sekian. Tapi di luaran masih lebih banyak orang-orang yang tidak seperti kita. Ngono wis ora usah ngarani apik ae, tidak beruntung seperti kita. Mulane kembali bersyukurlah, kita merasakan mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa kalau syukur itu kita ungkapkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya, ini kan baru syukur bil adhan, kemudian bil lisan, yang terakhir bil arkan. Tadi Pak Mas'ud dawuh bagaimana ini ada yang ini
seperti itu dan seperti itu, Pak. Aku gak iso nerokne, Mang. Nurullah Nur Muhammad. Aku maca-maca ngono kok wedi ngeri kok ternyata ada yang meyakini. Dalam mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga menjadi santri Lirboyo. Semoga selamanya kita menjadi santri Lirboyo dan tetap diakui para masyayikh, khususnya Mbah Abdul Karim, Mbah Kiai Marzuki, Kiai Mahrus, Mbah Kiai Idris dan masyayikh yang lain sebagai santrinya. Nah, yang akhir-akhir ini disabdakan, diwanti-wantikan para masyayikh kita, para alumni, hendaknya ini sebenarnya yang dawuh dulu itu Mbah Kiai Marzuki, supaya santri kuwi melu NU, bahasane wong biyen kan ngono. Nah, sekarang jangan meninggalkan NU, ikutlah, jangan meninggalkan NU, apalagi sampai menghina NU. Nauzubillah min dzalik. Ya kalau penjenengan sudah pantas, NU itu umurnya piro Pak Ji sing mlebu NU? Ansor sampai umur berapa? 35. 40. Iki enek sing angsor ta. Ya kadang-kadang itu memang gitu. Karena aktif di Ansor, seakan-akan organisasi itu hanya Ansor saja. Wis umure 50 panggah gak gelem dadi NU. Tapi ambune jenenge beda. Kalau Ansor itu usia Ansor itu Ibnu itu kadang-kadang ya cik bau parfum gitu. Tapi kalau sudah NU panbune ya kadang remason, balsem semacam. Toro iku wis rada linu-linu. Asam urat ya toh. Masuk angin penyakitnya seperti itu. Iku supaya mlebu NU ngono iku banggaan soalnya. Untung gak panggah pengen dadi Ibnu ae. Ini alasannya apa kepengin ya kalau NU itu kan kumpulannya paling-paling ibu-ibu muslimat rondo-rondo seperti itu. Engko nek Fatayat iku sing rada piye ngono organisasinya. Maka ini sabda para beliau ini memang benar-benar ditekankan, sering memang di rapat pengurus Himasal BPK ini membicarakan tentang itu supaya santri ini benar-benar aktif di Jamiah Nahdlatul Ulama, dadi pengurus utawa ora. Kalau jadi pengurus ya aktif oleh dadi pengurus sak kuat-kuate. Seperti saya ini pengurus yang non aktif. Iya, soalnya wingi Jumat apa wajib aku bolos. Karena sebelum di NU itu saya punya rutin ngaji ba'dal Jum'ah. Lah NU Kabupaten Kediri seperti Pak Haji Saiful itu setiap bar Jum'ah rapat. Ya aku yang ngebut mbok wek toh. Makanya yang dua saya tetap ngaji di Muslimat, yang satu ini ada Rauhah Naswail Bad di Lirboyo, yang dua Jumat lagi di NU. Ya dilalah ngono iku. Kadang-kadang ya lolos kabeh. Tapi saya kadang mengeluh kok ora iso aktif to ya. Saya sempat mohon petunjuk kepada para sepuh. Aku yang naik pemetu ya to, gak iso aktif ini. Iki didem-dem. Ya jangan. Kita tetap berusaha sak mampu-mampune. Wong salat lek gak kuat ngadeg ya oleh karo lungguh kok. Wah keseweneng aku tinggal. Kalau ngepasi penjenengan ini dipilih menjadi pengurus NU, ya alhamdulillah kita punya kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Kalau sama sekali ya tetap jadi anggota yang aktif. Ya sayang alumni pesantren
ada kegiatan rutin-rutin NU, nek gak dadi pengurus terus gak gelem ngetok. Ini sangat tidak bagus. Makanya saya berusaha Pak Haji, walaupun ini ada rutin di NU di MWC saya, lek sempat saya hadir sebagai anggota. Di ranting hadir semua. Ini yo gak piye-piye. Ini saya belajar sejak di pesantren, sejak di Lirboyo ini tetap belajar bahwa kita ngomongin wis kasep kabeh, bahwa termasuk tata tertib kewajiban, hal kewajiban, pasal kewajiban, termasuk kewajiban santri adalah mendaftarkan diri di pondok, di kantor pondok. Ini saya sudah tamat jadi pengurus, selalu daftar. Walaupun harus gak bayar, tapi saya daftar. Sampai saya apal nomor induk saya itu 113. 1113. 1113. Ayo sapa sing apal nomor induke pondok biyen ayo. Aja ngarang. 50.000. Saya sampai boyong baru tidak daftar. Selama saya pernah pengalaman pengurus dadi opo, tetap saya daftar. Gak percaya, ini yang rumahnya mana ya, Banyumas, takon Pak Sodikin. Waktu itu kan dia dadi sekretaris pondok. Nomor induk saya 1113. Apal mergo selalu daftar. Saya berusaha seperti itu, sak mampu-mampune segala kegiatan yang kita sempat dan mampu kita ikuti. Untuk apa? Ya untuk pertama menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Alaikum bil jamaah. Nggih. Alaikum bil jamaah. Aku orang mau niki hadis poduk, pokok aku muni ngono. Alaikum bil jamaah. Mengapa kita harus selalu aktif di jamaah? Karena serigala itu tidak berani memangsa kawanan kambing selama dia itu bergerombol. Yang dimakan apa? Al-qasiyah. Kambing yang apa ngene jenenge? Basa Jawane mencil, menyendiri. Saya ini dulu pada waktu ngaji itu ya ora paham-paham. Belum lama saya paham itu. Malam-malam kadang-kadang pulang atau dari sini atau dari mana. Kok ora iso turu-turu sih? Saya nyetel televisi. Ternyata yang ditayangkan itu sekawanan kambing makan rumput di mana. Sementara itu ada harimau yang mengintai dari semak-semak. Tidak berani harimau itu memangsa, ketika itu dia tetap berjamaah. Lah, setelah makan rumput kemudian minum di mana itu, sungai apa telaga. Ada beberapa yang lain itu sudah selesai kenyang dan seger minum pergi. Sayang, organisasi kambing dan sapi-sapi itu tidak seperti organisasi manusia. Jadi untuk meninggalkan tempat itu tidak diawasi, apakah semuanya sudah kenyang? Tidak ada. Apakah semuanya sudah segar? Ya pergi gitu saja. Yang lain kalau sudah mengikuti. Lah ini ada yang tertinggal 1-2, barulah serigala itu berani memangsa. Begitu juga sapi, hanya yang al-qasiyah saja yang diterkam. Makanya kalau mencil-mencil tidak berjamaah berbahaya. Aku janjiku pirang menit ya. Tadi sudah 1,5 jam Pak ya. Makanya lah ini menyangkut yang disabdakan Pak Masud. Memang di NU itu kan tidak hanya NU saja. Ono NU dan ada badan otonom. Ono muslimat. Penjenengan gak iso melu muslimat, gak memenuhi syarat. Walaupun majazan wis gak klebu. Ada Ansor, ada Fatayat, Ibnu, IPPNU, Pergunu, Isnu. Ya. Wis mbuh endi sing iso dileboni Pagar Nusa sesuai dengan
keahlian dan di bidang masing-masing. Nah, yang disabdakan beliau itu ada namanya Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Hanya yang diakui oleh NU lah yang muktabarah. Sebenarnya istilah muktabarah itu gawenane sapa? Wong thariqah itu seperti hadis. Ketika tahun berapa saya lupa, ada tamu beliau Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dari Mekah kan, yang asli keturunan Padang. Ini musnidul alam yang punya sanad sedunia. Aku seweneng waktu itu diijazahi ini, ajastukum jami al kutub fil alam wis qabiltune. Mulane aku gak melok ngaji tuku waca wani soalnya oleh sanad ngene saya Yasin. Terus maknane ya golek-golek. Loh, lek kepepet masalah itu kan wis ajastukum jami al kutub fil alam. Aku mek cerita iki gak ijazahi no tiru-tiru. Waktu itu juga beliau saya itu sudah masuk thariqah sejak di Lirboyo. Pada waktu itu saya Yasin juga talqinu dzikri, talqin thariqah, gak salah zikir ping 3 begituan. Dan beliau berbicara tentang thariqah. Nah, thariqah sebenarnya seperti yang lain. Kalau fikih ada mazhab, tauhid ada mazhab, begitu juga thariqah. Mengapa thariqah itu macam-macam? Sebenarnya hanya satu. Thariqah itu hanya satu, bersumber dari Rasulullah SAW, cuman dibaiatkan atau ditalkinkan kepada 2 orang sahabat besar, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Waneh, saya malah ngomong cerita thariqah. Thariqah itu kenapa seperti itu ya? Ya, Sayyidina Abu Bakar ini ditalkin Rasulullah zikir. Sayyidina Ali ditalkin zikir oleh Rasulullah. Ya Ali, ghamid ainait wa qul la ilaha illallah. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar ngerti Sayyidina Ali mendapat itu. Loh kok gak mari? Loh aku moro tuwane mosok ndak itu. Malah jaluk Sayyidina Ali. Ya Ali, alimni aqrabat turuq ilallah kama 'allamaka Rasulullah. Ya terus Sayyidina Abu Bakar dibeat Sayyidina Ali. Ya Abu Bakrin, ghamid ainaik wa qul la ilaha illallah. Ya, wis langsung. Aneh toh? Wong Sayyidina Abu Bakar iku ya mara tuwane Rasulullah. Itu kok malah jaluk sanad yang Sayyidina Ali. Rasulullah masih ada. Begitu juga satu ketika Sayyidina Abu Bakar ditalkin oleh Rasulullah zikir ismu dzat Allah Allah. Wes gak tak mong teorine iki kok goleh niku. Sing penting itu yang ditikan. Sayyidina Ali mendengar, kemudian ya juga sowan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, alimni aqrabat turuq ilallah kama 'allamaka Rasulullah. Ya Ali, ghamid ainik wa qul Allah Allah. Dadi wong loro iku saling guru-guruan dan saling murid-muridan. Lah setelah begitu Sayyidina Abu Bakar mendapat pejangan atau ajaran zikir thariqah dari Sayyidina Ali ya. Anta syaikhil an. Begitu sebaliknya Sayyidina Ali setelah mendapatkan baiat dari sahabat, anta syaikhil an. Ngono iku gak gampang ngakoni ngono iku. Yang kedua juga seperti itu Sayyidina Ali. Kenapa? Setelah Abu Bakar mendapatkan zikir ismu dzat, kok Sayyidina Ali, loh aku iku misanane ya mantune, saya kan lebih berhak. Enggak. Berarti memang ilmu ini benar-benar al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Para hati-hati yang merendah yang mampu menangkap ilmu-ilmu, apalagi ilmu sing koyo ngono iku.
Dari kedua itulah kemudian berkembang torekoh-torekoh yang jumlahnya sekian banyak, yang dianggap muktabar hari ini sekitar 41 dan mbuh enek-enek ngono iku. Dan ini yang diakui. Apa torekoh muktabar itu? Seperti yang dikatakan beliau Syekh Yasin itu, torekoh itu seperti hadis. Jadi yang muktabarah itu namanya seperti hadis sahih, torekoh juga yang sahihah, yang sanadnya itu benar-benar mutasil dan matanya juga sahih. Mulane delok-delok gak bisa terus nggawe sanad tok matanya lain ya gak sah, gitu. Jupuk matane tok tanpa sanad ini akan menjadi man laisa lahu syaikhun fasyaitonu syaikhu apa fasyaikhu syaiton, bahaya. Maka setelah torekoh berkembang, ya ini seperti tajdid, sebetulnya sunatullah itu berkembang sampai tahun segini, keadaan umat ucal macir, Allah menurunkan lagi mujaddid. Awalnya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian Imam Syamim Syadili, Imam Abul Hasan Asyadili, Imam Satori, Imam Sadili, Imam Satori, Syekh Bahuddin Al-Syabadi dan yang lain. Dan kaifiah ada sedikit-sedikit penyesuaian. Syekh Yasin menyatakan kama alhamahullah, seperti ilham yang diberikan Allah sesuai dengan kebutuhan. Maka zikir itu yang selalu fanatik jar, ada yang siri, wes menurut aturannya gurune dewi. Lah, seperti itu sabda para masyayikh kita supaya apa? Tidak meninggalkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya pernah nderekaken Ki Anwar bersama Gus Adib selama seminggu di daerah Riau. Di Riau, di Pekanbaru, di Rokan Hulu, di Kampar dan seterusnya. Di antara sambutan Gus Adib atas nama wakil dari pondok, atas nama Dzuriyah, yaitu kalau di Sumatera itu kebanyakan jamiah torekoh, apalagi kiai tidak torekoh, mesti ditakoni santrine, yai panjenengan kok mboten torekoh, Pak santrine wani ngono. Sehingga ada alumni Lirboyo yang sudah punya santri banyak sekali menemui saya ingin masuk torekoh. Koncone Pak Khalid namanya Muhaimin, ya Pak Khalid, sekarang sudah almarhum. Saya ikut ke situ bersama Mbah Ki Anwar tahun 2019 awal sebelum Covid. Dia cerita, kalau masuk torekoh Pak, lah kalau diragukan kali santri-santri ini. Jadi kalau ada kiai tidak bertorekoh, santrinya ragu-ragu. Tadi mantapnya harus torekoh. Barangkali ini yang dari Sumatera ngerti itu. Maka kalau mau aktif di torekoh, jangan salah pilih. Pilihlah torekoh yang mutabaroh, torekoh yang diakui oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan torekoh mutabaroh itu sebenarnya sudah ada sejak ajaran Rasulullah itu lebih, berarti torekoh mutabaroh itu lebih awal daripada NU-nya. Cuma secara organisasi, gitu. Secara organisasi torekoh mutabaroh itu berdiri tahun 1957. Jadi setahun lebih tua daripada umur saya, karena saya lahir di 1958. Berarti saiki umurku 24 tahun. Masehi niku. Kalau Hijriah 67. Wis keliwat 4 tahun Pak Ali. Allahumma. Hati-hati itu. Jadi dilihat apa yang harus kita lakukan. Maka tolak ukurnya adalah NU, gitu loh. Jadi di mana? Ya seterusnya, bukan berdiri kita sendiri. Barangkali istri kita mau aktif di mana, ya kudune istrinya NU itu ya muslimat.
adiknya lagi kudune Ansor dan Fatayat, putra-putrinya ya jangan ikut organisasi yang lain dengan alasan apapun. Memang ada nuwun sewu alumni Lirboyo yang pernah bilang sama saya ikut di HMI. Nyapa alasannya? Organisasinya lebih solid daripada PMII. Jujur iya kita akui, PMII organisasinya WDW kan ngono iku. Biasanya rapati tertib, undangannya jam 8 tekone jam 9. Nggih niku nggih. Niku dimulai jam pinten ya? Ya seperti itu. Kadang-kadang tingkat kehadirannya sak koberi di rutinan NU itu di Kabupaten Kediri Setupaing. Undangannya jam 8, mulainya jam 10. Akhirnya saya usul, undangannya salah Pak Iku. Nggih, undangannya salah. Lho kok nggih? Kok salah? Nggih, sing sampean undang iku sinten? Sing diundang wong sak ambane Kabupaten Kediri, esuk mang jek nyang sawah. Jam 09.00 lagi mulai ke sawah terus adus. Ya untung kemeng gak direweli anake putune. Adus langke berangkat. Teko kene jam 10. Mulane aja nemen-nemen undangannya aja jam 8. Undangannya jam 10, jam 9.30. Ngono kan telate paling-paling kan setengah jam kan rodok pantes. Ora bener tapi kan rodok pantes. Nek jam 8 terus tekone jam 10 melanggarnya terlalu kokean nanti. Melanggarnya terlalu banyak, dendone kakean, iki ampres dendone didik. Sapa sing dendo? Artinya misalnya kesalahan seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya kita selamat dunia sampai nang akhirat. Sak anak putune kabeh. Nggih, namung niku sing penting kangge kita sedaya. Dan jangan, saya ini pengalaman dengan teman-teman saya sekolah. Nggih. Ini aku gak maca kene lho. Aku maca koncoku. Ada yang dulu pada waktu sekolah prestasinya wah seakan-akan dunia ditelan, tapi pada akhirnya ini. Dan ada seseorang yang menurut saya pada waktu itu sama sekali tidak muktabar. Tapi ya sekolah yang ngadekan anggar dikon ngono kuwi wis isone apalin bismillah tok. Bismillahirrahmanirrahim baris gak roh teruse. Milih ngadeg daripada kongkon terusne. Tapi kenapa ini pada akhirnya dia putuh dan menjadi orang yang diorangkan orang? Penting loh, orang diorangkan orangnya penting. Maka orang saja tidak mengorangkan, apalagi selain orang. Iki basa ngono. Ternyata atine, saya dengar itu ungkapannya. Yang penting siap rasiap, setiap hari tetap masuk sekolah dengan penuh keikhlasan dan tidak punya rasa suudzon dengan bapak-bapak mustahik. Penting wi. Mengapa saya sampaikan gitu? Penting. Karena bapak-bapak mustahik ini siapapun, ki wonge ganteng-ganteng kabeh ki Pak. Wonge ganteng-ganteng kabeh. Ini adalah misalnya kita ini bisa usul kepada Allah. Kita usul kepada ini kan melalui sanad-sanad toh. Sanad itu misalnya tangga itu anak-anak tangganya. Kalau Rasulullah ya kita usul kepada melalui Rasulullah. Iki digawe kurun-kurun wae sekarang kan 1440 berarti 15 abad. Jadi misalnya tangga itu matanya anak tangganya 15. Anak tangganya 15 per 100 tahun. Sangat tidak mungkin kalau kita ini langsung melompat kepada anak tangga yang pertama. Asgah aku ngono-ngono langsung Kanjeng Nabi misalnya. Gak kuat gak kadoben. Makanya kita membandingkan kepada Syekhina Abdul Karim saja, gak usah Kanjeng Nabi. Awake dhewe lho dadi kayak Abdul Karim gak kira kuat. Teko nang pondok langsung dikurungi sedina meneng ngono. Dituwonton ngambek santri-santri pirang-pirang. Ngene kene jelas-jelas salah, ditangkap keamanan digerujuk kayak iso melayu. Pengalaman iki. Saya ini yang paling saya kepingini. Ya, yang paling saya kepingini
dadi pengurus pondok atau madrasah bagian ngantar surat, bagian ngurus konsumsi. Wis sing paling tak pingini, saya nggak kelakon. Jamam, saya nggak kelakon itu. Yang kedua, saya kepingin kesalahan saya diketahui, keamanan diproses dan diguyur, perlu digundul misal. Iki yo gak kelakon aku sayangnya kuwi. Artinya apa? Pernah saya jadi keamanan, saya tidak tahu ada yang melanggar, wis wongi ngerti dhewe, rumangsa oleh melanggar. Akhirnya lewat sanding kantor bakti nang nglirik ning papan tulis enek jenengku apa gak. Lho ternyata lho, kok enek jenengku. Lho. Ngerti nek aku keamanan model kaya ngono. Teng kamarku lho. Enten apa, Kang? Cerita ngene. Tapi yakin bocah gak ning kene. Kula niku jeneng kula tercatat ning kantor bakti. Loh, kenapa? Kula ngono. Terus nggih, terus pundi carane kula niku mangke mboten digrujuk. Nah, aku pilih digrujuk, Kang. Soalnya apa? Sampean mbuh salah tenan apa gak punya kesempatan untuk meminta maaf kepada pengasuh. Sampeyan kok mesti ning kono di ngapura dosane terus didongani, terus digrujuk. Saya dulu pada waktu sekolah melihat santri digundul digrujuk. Sing nunggoni langsung Mbah Kiai Marzuki waktu itu. Mbah Marzuki dengan senyum-senyum niku setane dihilangi. Jadi digrujuki itu maksudnya dihilangi setane. Nah wetone ngono. Ya ora berarti saya ini untuk menganjurkan besok berduyun-duyun saya minta digrujuk kiai. Karena kiai pada sepi, kebanyakan umroh dan sebagian pergi. Kalau mau digrujuk kepada Pak Kiai Ali Mustafa saja insya Allah gelem itu. Ini. Jadi kembali. Ini enak, memang ada guyonan Yai Kafa seperti ini dengan saya. Aneh santri Lirboyo mustahik dikajekne kiai ini ora. Saya enggak jawabnya juga guyon. Lah wong kiai ini sugih-sugih, kula jawabnya ya ngono ya. Ini sebenarnya sikap yang benar walaupun mbuh ngerti merasa atau ngerti benar apa enggak. Ini dalam rangka mempertahankan sanad. Sadar bahwa sanad kita yang pertama adalah bapak-bapak mustahik. Tapi juga termasuk munawib. Dulu itu ada munawib anyaran ngomongi, saya ini benar munawib, tapi mohon dihargai seperti bapak-bapak yang lain mustahik itu. Ngono ya enek. Sebab sering-sering iki percaya nek ning kene nganggep munawib itu beda dengan mustahik. Sama padha-padha yang membawakan ilmu kepada kita. Ini kadang-kadang nek kapan yang ngajar mustahik semuanya duduk, tapi yang ngajar munawib kadang-kadang sebagian delosor. Kalau munawibnya saya dongeng. Sehingga dongeng menirukan bapak saya. Bapak cerita, pernah ini kalau di Kediri ada namanya Desa Corean. Desa Corean itu dulu ada pesantrennya Mbah Kiai Abdul Azim yang sekarang makamnya insya Allah di Brodot Perak nggih. Niku santri nih Mbah Abdul Azim niku enek iki tak jenengne sapa ya sing kira-kira ning kene gak enek. Wah celukane kelawor, mbuh jenenge sapa? Kelawor. Kelawor iku ngaji. Mbah Yai ngaji ngono iku dadak ndelosor. Wong biyen niku lek sabda kan itu geni nggih. Mbah Yai dawuh, ngaji kok ndelosor kaya bajil. Ya ngono tok Mbah Yai lek dawuh. Ndelosor kaya bajil. Akhirnya awan ngaji wis selesai istirahat arep zuhur kan pondoknya itu dekat Berantas. Kalau mandi wudhu di Sungai Berantas. Adem. Tapi setelah mandi pulang ke kamar gak betah, panas. Balik neng kaline. Akhirnya gak betah. Ya terus neng Berantas. Dadi bajul kelawar. Oh, ini untung munawib itu aku. Nek gak salah saya pernah munawib kelas 3 ibtidaiyah di sini ya. Iya Pak? Oh, jeling. Wajah-wajahnya kayak Cik 6 pian ya. Tapi pada waktu itu tidak ada yang wani delosor, kelas tulip tidak.
Jadi penting sekali. Guyon-guyon Kiai Rafa itu artinya ya, kalau ada usaha-usaha untuk khidmah, tetap khidmah kepada bapak-bapak. Ki muga-muga mburi iki gak krungu iki aku ngomongi ngono tok. Ini dalam rangka kita ini tetap mempertahankan sanad kita yang kemudian bisa menyambungkan kita dengan guru di atasnya sampai Rasulullah dan usul kepada Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seseorang, insya Allah ini riwayat di Yaman, saya lupa namanya, anak khodamnya seorang wali, seorang syekh, wali pula. Ada khodamnya seorang syekh. Pas di situ dalam satu ruangan bersama syekhnya, bersama gurunya. Wes wali ngono lah. Gurune ku wali ngono penak. Lah, sedang berdua dengan gurunya itu tiba-tiba hadir seorang Nabiullah, Nabi Khadir alaihissalam. Khodam itu tetap saja dia setia kepada gurunya, mijeti ya tetap mijeti. Terus apa kata gurunya? Sampai gurunya bertanya, "Iki lho Nabi Khadir rawuh, sampean gak?" "Nggih, kula ngerti, beliau Nabiullah. Tapi sanad kula panjenengan. Dadi sampai kapanpun kula boten badhe ninggal panjenengan." Ini keyakinan seperti itu yang menjadikan dia itu menjadi kekasih Allah, tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai ada sing ngomong niku bekas munawib kula. Apalagi bekas mustahik atau nyone kowe kana. Ya, maka anggaplah mereka itu tetap guru kita yang akan menyampaikan kita melalui gurunya, guru dan gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Artine selamat lan ora kita tergantung kesetiaan kita kepada para guru, dan mereka ini sebagai pelaksana daripada apa yang telah digariskan para masyayikh, khususnya muassis Pondok Pesantren Boyo Kediri ini. Yakinlah seperti itu. Kurang apapun maklum niki kabeh tetep menungso, mburi-mburi kula niki mboten enten sing malaikat, kabeh menungso, wajar, dan itu adalah sebagian ujian daripada kita semua untuk menghadapi macam-macam. Mungkin tadi itu sudah minta maaf, barangkali ada ini dan itu dan seterusnya, biasa. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Dongo dinungo, saya nanti subuh untuk nderekne Pak itu Saihu di Pondok Blitar. Ini saya tidak berani akad kliwon gak subuhan yang Blitar, wedi karo Pak Saihu. Kok nggih, dan nanti ngomong-ngomong sediluk sekitar sak jam, dan setelah itu langsung nang Madiun. Sebenarnya itu nderekaken ada acara silaturahim para orang tokoh nderekaken ya, nderek ikut mendengarkan para tokoh tarekat muktabaroh di Pondok Pesantren apa Pak? Nggih, Lebak Ayu Sawahan Madiun. Nggih isone ngoten niku. Sebenarnya acara sejak malam ini dan kita harus datang selambat-lambatnya tadi jam 4. Tapi karena acara 40 hari adik saya ya gak mungkin melu dadi panitia keluarga. Dadilah. Nah ini Cak Ayus rawuh tenggen kula, aku ya meneng ae tak panen ya. Yes. Barangkali itu menawa ada manfaatnya, itu sekedar kenang-kenangan dari saya, semoga ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Donga dinunga muga-muga selamat donya akhirat, sak keluargane, sak anak putune kabeh mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Donga nih.
Tapi bar ndonga tok nggih niki gak kon ngeringkes anu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana walidayna masyaikhina muallimina azam wa li jami'il muslimin wal muslimat wa minna wa minat al ahya Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma aslihna wa aslih fasada qulubina wa aslih fasada a'malina wa aslih fasada wulata umurina bima aslahta bi ibadaka sholihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma ayqiz qulubal ulama wal muslimin min naumi ghaflatin wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya Allah alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadz zulumati ilan nur. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min adzabil qabr. Rabbana walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur sembah nuwun.